Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, beliau menceritakan kalau dahulu ada wanita tua yang datang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Ada seorang ibu yang mendatangi Sayyidut Tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri. Ini ibu datang kemudian menangis. Wahai Syekh, wahai Imam Hasan Al-Basri, semalam aku tidur dan mimpi berjumpa dengan putriku yang sudah meninggal dunia. Ini ibu punya anak perempuan sudah meninggal dunia, masih muda, belum menikah. Si ibu bilang, wahai Hasan Al-Basri, saya mimpi berjumpa dengan putri saya. Di dalam mimpi saya melihat putri saya itu keadaannya sangat menakutkan. Pakai pakaian yang menakutkan, lehernya diikat seakan anak saya itu menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri itu dikenal sebagai orang yang rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Jadi ketika mendengar si ibu menceritakan kalau anak wanitanya dia lihat di dalam mimpi dalam keadaan yang menakutkan, beliau langsung jatuh pingsan. Beliau adalah orang yang hatinya lembut, orang yang dikenal dengan min ahlil khasyah, orang yang takutnya kepada Allah luar biasa. Tak lama kemudian, selang beberapa waktu, Al-Imam Hasan Al-Basri ketika tidur, dia mimpi berjumpa dengan seorang wanita yang cantik, pakaiannya mewah, ada mahkota di kepalanya, seakan-akan wanita ini adalah penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaiannya seperti seorang ratu. Maka Imam Hasan Al-Basri bertanya, wahai wanita, engkau ini siapa? Pakaianmu begitu indah, engkau laksana seorang permaisuri atau penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh wanita tadi, aku adalah seorang anak wanita di mana ibuku datang kepadamu beberapa hari yang lalu. Maka Imam Hasan Al-Basri bingung. Ibumu menceritakan kepadaku kalau ia melihatmu di dalam mimpi dalam keadaan menakutkan, engkau tersiksa, pakaianmu mengerikan. Lantas mengapa hari ini saya lihat engkau pakaiannya mewah, istimewa, bagaikan penduduk surga? Maka si wanita tadi berkata, na'am wahai imam, benar wahai imam, saya ini dulu waktu hidup di dunia sering meninggalkan perintahnya Allah. Saya waktu di dunia sering bermaksiat. Bahkan bukan hanya saya, orang-orang yang dimakamkan di sekeliling makam saya, mereka semua adalah ahli maksiat yang setiap saat di kuburnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sampai akhirnya tiba suatu malam, ada seorang lelaki yang soleh melewati kubur kami. Ketika lewat, dia bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat solawat yang dilontarkan oleh orang itu dari lubuk hatinya yang paling dalam untuk Rasulullah, maka berkat solawat Nabi Muhammad, kami yang ada di makam tersebut diangkat azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkat solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah setiap anak yang duduk di sini yang orang tuanya sudah meninggal dunia, berkat anaknya malam hari ini solawatan, Allah mengangkat siksa yang diturunkan kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Dan semoga orang tua kita yang masih hidup berkat solawat diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak ketika dipanggil semoga berkat anaknya yang soleh, orang tua kita diakhiri usianya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.